Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai observasi dan analisis pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Noraini dengan NIM 14014212293. Yang pertama ada pengusaha pemula. Profil pengusaha pemula di sini yaitu bernama Bimasel. Sesuai dengan nama usaha atau bisnis yang didirikan, nama pemilik counter ini adalah Bima Saputra. Cara memulai usaha baru. Bima Saputra ini memulai bisnisnya sejak 6 tahun yang lalu, berarti sekitar pada tahun 2016. Bisnis yang didirikan ini adalah sebuah counter dan diberi nama Bimasel. Ia mendapatkan inspirasi nama bisnis dan disesuaikan dengan namanya. Bima Saputra dapat mendirikan usaha atau bisnisnya ini karena sudah ada prinsip sejak dia masih duduk di bangku SMA. Niat awal dia bertekad untuk membuka sebuah bisnis walaupun hanya mendirikan bisnis kecil-kecilan terlebih dahulu. Selain itu, dia mempunyai keberanian untuk memulai bisnisnya ini, tidak merasa takut, harus berani mencoba. Strategi pemasaran, yaitu yang pertama, pilih lokasi strategis, memberikan pelayanan terbaik, dan melakukan pemasaran. Kendala yang dihadapi. Tidak banyak kendala yang dihadapi Bima seiring dengan berjalannya bisnis yang dia dirikan. Dia mengaku kendala yang dihadapi hanyalah pada saat pandemi COVID-19 yang diwajibkan untuk di rumah saja menyebabkan banyak orang menggunakan WiFi di rumah sehingga menurunnya pembeli di counternya tersebut. Omset. Untuk usaha counter ini, omset yang dihasilkan tidak menentu, tergantung seberapa banyak pembeli yang datang. Bima mengaku omset kotor yang didapatkan adalah 50-60 per bulannya. Saran untuk memulai usaha baru yaitu yang pertama berani untuk mencoba, kedua selalu yakin atau optimis, ketiga tidak mudah menyerah, dan yang keempat sabar dalam menghadapi apapun. Kemudian yang kedua ada pengusaha sukses. Profil. Jogi lahir di Jakarta pada tahun 1946. Ia lahir di tengah-tengah keluarga yang memproduksi biskuit rumahan. Jogi menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti. Meskipun telah mendapatkan gelar dokter, namun ia memilih menggeluti usaha yang telah dirintis oleh keluarganya. Pada tahun 1977, ia mendirikan PT Mayora Indonesia di Tangerang. Saat itu ia menjabat sebagai komisaris utama. Kemudian ada perjalanan mendirikan PT Mayora Indah Tbk. Setelah berhasil menempuh pendidikan kedokteran di kampus Trisakti, Jogi Hendra Atmaja lebih tertarik ke dalam dunia bisnis dan usaha. Ia dan kedua rekannya bernama Dr. Andes Raden Sodikdo dan Insinyur Darmawan Kurnia memutuskan untuk menjalankan bisnisnya bersama dengan mendirikan PT Mayora Indah pada tanggal 17 Februari 1977 di kota Jakarta. PT Mayora yang didirikan saat itu ialah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam makanan ringan sebagai produksi utama. Lokasi pabrik pertama Mayora terletak di daerah Tangerang, Banten. Sejak awal berdirinya Mayora, Jogi sebagai pendiri dan pemilik perusahaan tersebut menjalankan posisi sebagai komisaris utama. Sebagai informasi tambahan, Jogi Hendra Atmaja juga tercatat sebagai komisaris utama di 3 perusahaan berbeda lainnya, yaitu PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilangan, dan PT Tunita Branindo. Awal dikenalnya produk dari Mayora oleh masyarakat Indonesia yaitu saat produk makanan ringan biskuit Roma Kelapa menjadi produk yang booming dan digemari di tahun 1970-an. Sejak saat itu, biskuit Roma telah menjadi salah satu produk biskuit primadona di berbagai kalangan. Produk itu bersaing ketat dengan produk biskuit Kongguan yang kala itu sudah lebih dahulu dikenal oleh orang Indonesia. Kelebihan biskuit Roma terletak pada rasanya yang renyah, manis, dan gurih, serta aroma khas kelapa yang harum untuk dinikmati bersama keluarga.
Kemudian ada omset. Di tahun 1990, Mayora melantai di Bursa Efek Indonesia atau BI dan menawarkan saham perdana mulai dari Rp 1.300 per lembar. 3 tahun setelahnya, perusahaan ini melebarkan sayap ke bisnisnya keuangan dengan melahirkan Bank Mayora. Di tengah pandemi, Mayora berhasil bertahan dan terus meningkatkan penjualan hingga mencapai Rp 24,47 triliun. Laba perusahaan bahkan naik 3,5% menjadi Rp 2,06 triliun dengan total aset yang dibutuhkan hingga 3,88% hingga menjadi Rp 19,77 triliun. Inilah inovasi produk dan ekspansi bisnis Mayora Group. Adapun daftar pustaka untuk menyusun PPT ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.